Siang ini kita ada di desa Pendulan ya Pak. Pendulan itu dusun ya. Ya. Dusun terus Sumber Agung, Moyudan Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Saya ada di sekitar apa namanya, di sini banyak kelengkeng, pengembangan kelengkeng. Dan ini ada salah satunya ini di desa Pendulan ini cukup lumayan, kita lihat ada di samping lumayan banyak. Nyun Sewu, Bapak asma sinten? Sahid. Pak Sahid. Nah, Pak Sahid nanti bisa dicatat Pak Sahid. Kira-kira sudah berapa tahun ini Pak mengembangkan budidaya kelengkeng di pekarangan seperti ini? Pekarangan seperti ini ya 8-9 tahun. 8-9 tahun. Iya. Oh ya. Dulu pertama inisiasinya seperti apa? Kok tiba-tiba ada muncul kelengkeng seperti itu? Pertama dulu memang saya kebetulan kan aktif di gereja. Oh, gereja. Ya, lalu oleh pastor ditugasi untuk mengembangkan penghijauan. Lalu saya mikir, wah ini penghijauan kalau hanya dihijaukan itu aja, lalu saya ini penghijauan yang juga menghasilkan. Lalu saya menanam pohon buah-buahan, macam-macam sebenarnya yang saya tanam, yang saya beli untuk umat. Oh gitu. Ada duren, ada rambutan. Nah, lalu agak terakhir itu ketemu ini bibit kelengkeng. Langsung cocok. Ya cocok. Lalu dia mengatakan, oh ini duren ini lain dari yang lain. Dan saya juga dibawa ke perkebunannya. Dia punya perkebunan di lereng Merapi sana. Kelengkeng atau? Kelengkeng. Oh. Kelengkeng ya, di lereng Merapi sana. Ini Pak, ini baru 2 tahun sudah berbuah. Ini buahnya seperti ini. Oh ya. Terus kira-kira kata kunci sehingga kelengkeng ini bisa berhasil untuk berbuah. Banyak yang nanam kelengkeng itu, termasuk saya itu nanam kelengkeng. Tapi buahnya setelah muncul buah gitu, calon buah langsung nggak jadi. Itu kata kuncinya biar seperti ini. Oh, ini mantap. Ya, saya juga mantap mengembangkan kelengkeng ini. Itu setelah tahu ada pupuk atau obat obat yang disebut dengan booster. Nah, dengan booster itu pertama kali dulu saya baru punya satu. Kebetulan Pak Darno itu sosialisasi di penyuluh sosialisasi di dusun ini. Itu gitu. Di Paido gitu. Nggak berbuah kalau kelengkeng di sini. Gitu. Ya. Tantangan itu Pak. Tantangan untuk Pak Darno. Lalu Pak Darno datang ke saya. Kalau saya sih memang udah kenal sejak dulu Pak Darno ya. Oh, mana jadi ini gak ada wit kelengkeng. Niku ngajengan. Wah niki saya niki. Nggih mangke kula terus nih kalau kemen berbuah. Dulu memang pernah saya mencoba membuahkan dengan itu model sontek yang biasanya orang-orang dari Mbah Rowo itu yang Mbah Rowo itu yang iter sontek. Nah, tapi Pak Darno lalu membuahkan itu. Jadi posternya model disontek atau model dikocor? Dikocor. Model dikocor. Lalu, itu dan mungkin itu Pak Darno datang dengan Mas Agus yang dari mana itu? STTP? Bukan. Dari yang memang ini. Yang itu talinya kelengkeng. Ya. Gitu. Itu dikocor. Kalau ada satu ngocor, itu ada stripping enggak? Stripping itu membersihkan di. Jadi ngocor itu harus membersihkan di kiri kanan pohonnya itu. Bersih gitu, sangat bersih gitu. Bukan hanya bersih, juga disisihkan tanahnya. Dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan? Keluarkan. Malah keluar? Iya, nanti kembalikan setelah dikocor. Jadi kalau mengocor itu harus sampai ketemu akar.
akar serabut paling tidak. Nah, itu disilake Disilake, semua. ya. Nggih. Berapa senti kira-kira? Kira-kira ya kalau pohonnya masih segini ya Segini? cukup. Dalamnya? Oh, Enggak, dalamnya tergantung akarnya. nanti ketemu akar. Pokoknya sudah ketemu akar ya udah. Ya. Dikocor tuh ya. Lalu dikocor. Setelah dikocor kan dipupuk. Lalu dipupuk. Sudah dikocor, dipupuk lagi tambah pupuk. Kocor kan hanya untuk menghentikan pertumbuhan. Oh, gitu. Kalau pupuknya? Setelah pupuknya kan untuk menumbuhkan lagi, tapi sekaligus lalu karena pertumbuhannya sudah diputus, nah, lalu pohon pasti berusaha untuk mengembang. Nah, itu lalu keluarlah bunga. Pupuknya, kalau pupuknya itu apa? Kalau pupuk sesudah dikocor, pupuk kompos. Komposnya pakai apa, Pak? Ya, Pak? Kalau dulu selalu intil giling itu. Oh, intil giling. Ya. Pakai intil giling. Intil itu apa? Kambing. Tai kambing, tai kambing, tapi sudah difermentasi dan digiling jadi lembut itu. Tapi ya masih juga diberi sedikit pupuk kimia, misalnya NPK apa gitu. Sampai dengan dari hasil kocor, kemudian bisa berbuah. Kira-kira butuh waktu berapa? Begitu dikocor itu 1 bulan kemudian keluar bunga. Langsung keluar bunga. Keluar bunga. Oh. Dari keluar bunga itu 5 sampai 6 bulan itu baru bisa dipanen. 5 sampai 6 bulan. Ini baru kira-kira 4,5. 4,5 bulan. 4,5 bulan. Iya, jadi itu sebenarnya masih kurang 1,5 bulan lagi baru. Ini kan masih kasar ini. Nah, sebenarnya kalau sudah tua sekali atau sudah saya tahu, ini bisa jadi lihat ini baru 4,5 bulan. Kurang 1,5, kurang sebulan lagi. Tapi sudah. Udah manis. Nah, ini Mas kalau mau lihat bijinya yang normal itu. Bijinya normal. Seperti itu. Bijinya normal. Gede kelentreng. Normal tapi kecil teman. Iya. Enggak, itu memang segitu itu yang. Kalau saya beli di warung itu normal. Gede memang kalau yang impor itu pun juga masih gede. Itu setelah jadi ini tadi itu mungkin yang lalu menjadi tadi rontok itu itu setelah keluar bunga itu orang dusun sini kan pada heran gumun ya. Tiap sore itu pada kerumun di bawah pohon itu, pohon kelengkeng saya yang depan ya, itu menyebabkan lalu kelengkeng ini semebar bukan hanya di dusun sini aja, tapi sampai ke Sumber Agung. Bahkan kalau sekarang ya sampai Moyudan. Itu. Nah, itulah. Lalu saya jadi mantap. Setelah itu bunga, lalu saya menambah tanaman. Tadi dari Pak, dari apa namanya? Masalah yang sering timbul. Tadi saya sampaikan rontok. Itu kira-kira penyebabnya apa? Oh, rontok. Kalau rontoknya bunga itu kalau kebanyakan hujan. Oh, kebanyakan hujan. Ya, hujan pun hujan gede gitu. Ya, itu banyak rontoknya. Hama penyakit tuh kalau waktu berbunga ya cuma ulat kan bunga lalu diencoki kupu. Kupu itu bertelur. Masih bisa masuk sini ya nanti. Iya, gitu. Nah, itu berarti nyungkop ini seperti ini berarti setelah berbunga biar kupunya nggak mencok seperti itu. Sudah segede itu. Sudah nggak mencok lagi kupunya. Tapi waktu berbunga tadi kira-kira sudah mulai jadi penyerbukannya itu disemprot untuk untuk membunuh telur-telur supaya menetas terus mati. Kalau nggak disemprot ya itu tadi mempercepat rontoknya itu. Bahkan termasuk yang sudah jadi pun bisa rontok. Jadi ini katanya kelengkeng itu bisa diatur. Jadi bisa diatur kita mau panen kapan, betul Pak? Iya. Itu caranya gimana ngitungnya? Jadi fase pertumbuhan bunga itu nanti atau sampai dengan waktu? Ya
Jadi kita ngitungnya ya tadi dari ngocor sampai dengan sampai dengan itu. Nah, kita misalnya ini, tapi ini udah telat ya. Kalau misalnya kemarin mau membuahkan nanti Lebaran. Nah, kalau ini kebetulan kecepatan salah. Tapi emang didorong karena untuk teknotani itu sebenarnya dulu mau rancang Lebaran gitu. Jadi Lebaran 3 bulan lagi, 2 bulan. Sebulan aja, 2 bulan lagi. Tapi udah ini habis pasti. Hah? Udah habis. Tapi kalau misalnya tidak diumumkan dulu sebenarnya juga bisa. Kalau sekarang kalau nilai profit waktu itu keuntungan, Pak. Ya. Kira-kira dengan menanam seperti ini, satu pohon itu dapat dengan angka nominal uang berapa satu pohon seperti ini? Satu pohon itu kalau memang pertumbuhannya bagus, standar ya. Standar. Ini kan nggak bagus, yang sebelah sini jadi, tapi yang sebelah situ enggak. Itu karena angin kemarin kan hujan dan angin. Ya banyak kan ini juga sebelah sana ya nggak ada yang jadi, padahal juga berbunga. Kira-kira berapa kalau bagus gitu? Yang misalnya yang sudah kejadian, ya, itu yang Pak Gandung yang diborong Pak Gandung itu 4 juta. 4 juta satu pohon? Ya, 1 kuintal itu. Satu pohon itu 4 juta. Bayangkan kalau satu pohon 4 juta, ini ada 20 pohon kalikan 4. Bisa dihitung sendiri. Jarak tanam kira-kira berapa? Jarak tanam kalau ini saya buat 5. Oh 5. Kesananya 6. 5 kali 6. Ya. Cukup menjanjikan kalau orang benar-benar mau berusaha. Tapi memang harus melalui proses ya Pak. Iya. Prosesnya juga. Tapi sebenarnya nggak terlalu berat kalau prosesnya. Kalau sudah begini ini sebenarnya enteng, tinggal yaitu tadi membersihin rumput, lalu tadi waktu ngocor. Tanamannya ada yang mati nggak? Mati karena apa gitu nggak ada? Selama Bapak punya? Selama saya tanam ini yang mati 2. Kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba itu ngelosi gitu. Tapi ada yang mati 2. Jadi masih ada kemungkinan terburuk. Bukan, ya yang sebelah sana itu udah segini. Mungkin akar kalau mungkin nggak mungkin ada. Kelihatannya kalau nggak akar atau kalau nggak akar ya mungkin jamur itu, tapi jamurnya di akar. Ya, ada 2. Ada juga yang gugontuan kalau metek ibunya itu, wah iki anu kayak Mas Agus ngunduh bengi-bengi. Jadi kalau saya sih ya enggak. Iya betul tapi betul. Setelah malam-malam karena kebetulan saya baru kemana gitu. Ada orang metek ada Mas Agus memang kan sudah biasa. Bukan Agus saya. Bukan ya Mas Agus yang Salaman, namanya Salaman yang punya ini. Ya. Telepon, Pak, kalau niki punten dalem niki. Langkah kula unduhane nggih. Waduh, ya enggak monggo mawon. Padahal ya waktu itu cuma dapat sedikit 10 kilo atau berapa. Monggo mawon. Tapi ya itu setelah mustinya ini semi lagi, ya kok tidak gitu loh, malah dongge-greki gitu. Ibunya wah, ini Mas Agus kayak gini. Kan masih punya punya kegontuan gitu kalau memetik buah pada malam hari itu akan menyebabkan pohonnya mati. Itu ada. Gitu Pak. Matur nuwun. Sudah meluangkan waktunya. Ini sudah rodok mendung. Terima kasih dan ilmunya nanti mudah-mudahan ada jejak digital itu saya sampaikan. Itu sampai dengan siapapun sampai dengan kapanpun itu akan bisa melihat. Kalau itu saya tambahkan setelah nanti ini dipanen, dipotong. Waktu panen motongnya segini. Tapi setelah itu harus di pruning. Pruning itu pangkas lagi. Pangkas ya. Nah, mangkasnya itu seberapa pangkasnya? Ini biasanya tangkainya ini. Nah, ini nanti kita mangkasnya sini. Bukan sini. Kalau sini kan nanti malah tumbuhnya lebih sedikit. Oh, sini ya. Harus supaya tumbuhnya lebih banyak. Nah, ini. Nanti setelah ini dipanen, ya. Ini enggak ada gunting, kalau ada gunting tak praktek kanen ini. Iya. Gitu. Matur nuwun, matur nuwun. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Cus.
Iya. Salam petani.